Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Oke. bisa ekornya. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, oke, silakan Suada pimpin doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, amin. Terima kasih Suada. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, sudah siap kita untuk belajar? Siap, Pak. Iya, Pak. Siap ya. Tuh saya tolong jaketnya jangan di atas meja, biar kita siap untuk belajar ini. Simpan ya, dalam laci. Siap, Ibu. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya, Iqbal mana nih? Kenapa dia nggak hadir? Masih sakit, Pak. Sakit, Masih Pak. sakit ya. Sakit, Kita doakan ya, mudah-mudahan dia cepat sehat. Udah 2 minggu nih dia sakit. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Amin. Oke. Yang lain ya sehat semua ya. Insya Allah Pak sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan simak dulu video yang akan Bapak bagikan. Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Ini sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya, karena Bapak dari HP nih. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Pak. Tapi masih Pak. Proses fotosintesis kelihatan ya di layar semua ya? Biarkan, Pak. Oke. Silakan disimak videonya. Kedengaran suaranya? Tidak, Pak. Belum terdengar, Pak. Belum ya? Gambarnya sudah muncul. Gambarnya sudah muncul tapi suaranya tidak ada ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Iya, Pak. Nanti kan sudah saya share juga di grup kelas ya. Ada video persepsi yang saya kirim, nanti bisa dilihat lagi. Ini kita lihat gambarnya saja. Oh iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita stopkan dulu. Oke. Kalian lihat gambar apa tadi? Fotosintesis. Ya, Pohon. proses iya, pohon ya, ada pohon, terus judulnya tadi ada proses fotosintesis. Sintesis. Oke, apa sih hubungan proses fotosintesis dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kalian sudah tahu kan kalau proses fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan hijau. Proses itu membutuhkan energi tidak? Pak. itu Pak. Butuh ya. Nah, Betul. energi apa yang dibutuhkan pohon untuk melakukan proses fotosintesis? Energi panas, Pak. Matahari. Ya, energi panas yang bersumber dari matahari. Terima kasih Said, Suada sudah menjawab. Oke, lanjut. Nah, nanti energi dari cahaya matahari ini akan diubah oleh tumbuhan hijau itu menjadi zat makanan. Seperti itu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita sekarang, yaitu tentang termokimia. Jadi energi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dalam proses atau reaksi kimia disebut termokimia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemanfaatan energi. Contohnya misal semuanya punya sepeda motor ya, baik punya ayah atau punya sendiri, punya enggak?
Punya Pak. Nah, punya ya. Nah, ada nggak kira-kira perubahan energi yang terjadi di situ? Ada Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, apa contohnya? Coba Said, gimana di sepeda motor? Perubahan dari energi kimia berubah menjadi energi gerak, Pak. Iya, benar. Dari kimia menjadi gerak. Jadi energi kimianya yang mana? Bahan bakar bensin gitu ya kan? Bahan bakar minyaknya terjadi pembakaran sehingga menjalankan kendaraan. Contoh lain ada nggak? Kira-kira siapa yang bisa? Nih buat yang cewek-cewek biasanya masak nggak? Jangan-jangan nggak pinter masak nih. Pernah masak nggak di dapur? Pernah, Pak. Pernah ya. Pakai kompor gas? Pakai, Pak. Pakai kompor gas. Itu juga salah satu dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa paham ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya kita lihat. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, hari ini kita belajar tentang termokimia. Nah, tadi kita sudah melihat video persepsinya tentang proses fotosintesis. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan kalian terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sifat berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, konsep energi ikatan, dan mampu membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Gitu ya. Jadi nanti yang saya bacakan tadi yang kalian akan peroleh, gitu ya. Selanjutnya untuk teknik penilaian nanti di akhir akan saya kasih soal dan juga ada di sini penilaian sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Oke, selanjutnya silakan. Kelihatan semua ya, di sini ada reaksi pembakaran gitu ya. Kelihatan nggak videonya? Oke, kelihatan ya. Pernah nggak kalian main api unggun? Pernah, Pak. Ya, Pernah ya. Oke, kira-kira. Oke, kalian simak dulu videonya. Nah, nanti kalian yang pikirkan apa sih hubungannya pembakaran api unggun dengan materi kita, gitu ya. Untuk yang kedua, nah ini silakan dilihat. Sudah terlihat? Ini ada seseorang yang sedang memupuk, ya, memberi pupuk tanaman di sawah. Biasanya pupuk yang digunakan adalah urea. Sudah? Sudah terlihat ya? Iya, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Oke, selanjutnya silakan. Nah, silakan masing-masing dari kalian. Apa sih yang kalian pikir tentang energi yang dihasilkan dari dua kasus tadi? Mulai ada reaksi pembakaran dan ada reaksi yang terjadi pada urea dalam air. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan. Pak. Oke. Ada masalah? Nggak ada ya? Aman? Pak. Oke, silakan dilanjut. Sudah selesai?
Suara saya masih kedengaran kan? Bagaimana? Sudah selesai? Atau masih dikerjakan? Belum, Pak. Masih Belum ya? Oke. mengerjakan. Masih ada 3 menit lagi. Dilanjut. Nah, di grup sudah saya bagikan. Di situ ada materi ajar yang bisa kalian gunakan untuk literatur atas 2 kasus tadi. Oke, silakan. Boleh juga kalian mencari jawaban di Google atau di buku yang kalian pegang. Seperti itu ya. Oke, sudah ya. Oke, saya anggap sudah. Mudah-mudahan semua dari kalian bisa menjawab semua yang ada di modul ajar. Oke, silakan. Siapa kira-kira yang bisa memberi jawaban apa sih yang kalian pikir tentang 2 kasus tadi? Ayo, silakan. Ayo, Bapak tidak nunjuk ya. Kalian kalau bisa mengajukan diri. Oke, kira-kira siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Santi. Ya, gambar pertama itu reaksi pembakaran ya, Pak. Iya benar, reaksi pembakaran. Berarti ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, Pak. Dari sistem ke lingkungan. Oke, kita tampung dulu ya. Jadi menurut Santi, dari reaksi gambar pertama tadi, video yang pertama tadi ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Terima kasih Santi, tepuk tangan dulu buat Santi. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya silakan yang untuk video kedua atau ada sanggahan untuk gambar yang pertama yang Santi sampaikan, apakah sudah benar atau tidak? Yuk silakan. Ada yang bisa sebelum saya tunjuk? Sebenarnya saya nggak menunjuk sih. Kalau memang kalian bisa mengajukan diri, ayo silakan. Ada? Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Takut saya cuma Santi aja nanti di kelas ini. Ayo yang lain bagaimana? Saya, Pak. Siapa nih tadi? Suada. Oke, silakan Suada. Yang gambar kedua ya, Pak, video kedua. Ya, boleh video kedua. Ya. Oh iya. Kalau saya lihat, Pak, di sana itu yang bertindak sebagai sistemnya itu adalah air ya, Pak. Sistemnya air. Ya, terus? Kemudian yang bertindak sebagai lingkungan itu ureanya ya, Pak? Urea. Oke, kita tampung ya. Jadi menurut Suada, jadi di video yang kedua itu air sebagai sistem, urea sebagai lingkungan. Proses apa yang terjadi di situ antara sistem dan lingkungannya? Kalau Santi tadi kan, kalau Santi tadi berpindah, ada energi dari sistem ke lingkungan. Kalau menurut Suada, video yang kedua nih bagaimana? Endoterem, Pak. Dari lingkungan ke sistem ya, Pak? Dari lingkungan ke sistem. Oke. Sistem. Benar atau salahnya ya? Bentar. Oke, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Benar nggak ya yang si Santi dan Suada informasikan bahwa yang pertama adalah video pertama itu tentang perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Kalau dari video kedua menurut Suada dari lingkungan ke sistem gitu ya, Suada tadi ya? Iya, Pak. Benar nggak? Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar tidak ya pernyataan teman-teman kalian dua ini? Benar, Pak.
Ayo bagaimana? Nih siapa nih? Coba. Said ya, benarkah Said? Ya Pak, sudah benar Pak. Nah, benar ya. Kira-kira kalau video Santi yang pertama tadi, yang Santi jawab, tahu nggak maksudnya reaksi apa itu? Tahu, Pak. Apa itu? Eksoterm, Pak. Eksoterm. Yang lain bagaimana? Benar nggak eksoterm? Benar, Pak. Benar ya. Ya, Pak, Artinya benar, Pak. kalau video 1 eksoterm, video kedua Endoterm. Endoterm, Pak. endoterm. Oke, benar. Terima kasih untuk semuanya. Artinya saya anggap sudah paham gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya lanjut. Ini ada evaluasi yang sudah saya bagikan di grup. Ini saya share screen-kan lagi. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oh, belum saya share, bentar. Ternyata belum saya tekan share. Nah, sudah kelihatan? Pak. Oke, di sini ada soal. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, nanti silakan setelah mencoba menjawab sendiri, langsung diskusikan sama teman-teman. Kira-kira sama nggak ya jawaban saya dengan teman-teman? Atau teman-teman beda nih pikirannya dengan saya gitu? Bisa ya? Jadi ada satu soal, seorang siswa mengisi 5 gelas dengan 50 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan suatu zat pada masing-masing gelas, terjadi perubahan suhu seperti gambar berikut. Itu ada 5 gelas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Suhunya beda-beda. Ada 30, 28, 25, 20, dan 23. Pertanyaannya, gambar yang menunjukkan reaksi eksoterm. Nah, saya ulangi ya, gambar yang menunjukkan reaksi eksoterm. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, 2 menit untuk diskusi dengan teman sekitarnya. Nah, apakah sama nggak ya jawaban Santi sama Suada gitu? Atau Said dengan Cera sama nggak gitu ya? Oke, silakan. Oke, bagaimana? Sudah? Kalau sudah, silakan diskusikan dengan temannya. Sama nggak ya jawabannya? Gitu. Kalau beda, kenapa sih bisa beda? Sudah? Sudah ya? Oke, silakan. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Mana sih gambar yang menunjukkan reaksi eksoterm? Nah, Nomor 1 ya, Pak. nomor 1. Terus? 1 aja atau masih ada yang lain? 2 juga, Pak. 2 juga. Oke, 1 dan 2. Kenapa sih 1 dan 2 jawabannya? Ayo, bisa nggak kira-kira alasannya? Karena berubah suhu. Karena berubah suhu. Yang 4 dan 5 juga berubah suhu. Kenapa nggak masuk? Ayo, kira-kira kenapa? Sama-sama berubah kan? Awalnya 25. Satunya mengeluarkan Peningkatan panas, suhu. Pak. Eksoterm. Eksoterm mengeluarkan panas. Kalau dia mengeluarkan panas, terjadi apa? Perpindahan energi, Pak. Perpindahan energi, Perpindahan kalor. Menyebabkan apa? Terjadinya? Suhu meningkat ya, Pak. Iya, peningkatan suhu. Kita lihat dari 5 gambar tadi, yang meningkat suhunya dari awal, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 3 tetap, 4 dan 5 terjadi penurunan suhu.
Jadi karena ditanya adalah reaksi eksoterm, maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Sampai sini paham? Ya, Paham Pak. ya? Alhamdulillah. Oke, saya anggap sudah paham semua. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Siapa kira-kira yang bisa merangkum materi kita hari ini? Ayo, siapa? Ayo, kira-kira siapa yang bisa merekam? Saya, Pak. Merekam. Siapa yang bisa merangkum? Merekam. Oke, silakan Suada. Oh, berarti Pak, termokimia itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang panas ya, Pak? Iya, boleh juga tentang panas. Ya, betul nggak kira-kira tentang panas? Betul, Pak. Betul? Iya. Betul ya? Iya, Oke, Pak. nanti kita lihat. Selanjutnya, Suada. Ada lagi? Itu aja? Pak. Santi, oke silakan. Kesimpulannya terdiri atas sistem dan lingkungan, Pak. Sistem dan lingkungan. Oke. Saya bisa diterima semua ya. Oke, saya ulangi. Tadi kita belajar tentang termokimia. Jadi termokimia adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam proses atau suatu reaksi kimia. Seperti itu ya. Oke. Dalam termokimia juga kita belajari tentang sistem dan lingkungan. Tadi kita sudah banyak contohnya, mulai dari kehidupan sehari-hari, terus juga kalian sudah menjawab soal, gitu ya. Saya anggap itu sudah paham semua. Oke, selanjutnya untuk minggu depan, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, di termokimia ini kita ada 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama sudah kita lalui, untuk pertemuan kedua kita praktikum ya. Sudah saya Iya, jelaskan Pak. kan alat-alatnya yang harus dibawa minggu depan? Iya, Pak. Oke, jangan lupa itu dibawa. Ini kalau nggak bawa saya suruh cari nanti. Cari di sekitar sekolah. Yang penting harus ada gitu ya. Oke. Iya, Pak. Selanjutnya, karena sudah selesai, jangan lupa itu di grup WA juga sudah saya kirim jurnal refleksi. Nanti silahkan diisi. Jangan takut terhadap pengaruh nilai ya. Diisi aja sejujur-jujurnya untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri silahkan. Tadi siapa yang pimpin doa? Suada ya. Oke, silakan. Suada ditutup lagi. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita lalui selama pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa alat-alat yang saya suruh bawa minggu depan dibawa. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.